multiple choice, ya, ada multiple choice, ada esai dan ada kasus, ya. Nah, kemudian untuk multiple choice kita kurangi yang tadinya 30 jadi 25, ya. Jadi masing-masing ada 2 poin. Sehingga totalnya ada 50. Nah, ini yang perlu saya tekankan ke teman-teman, hati-hati ya dengan multiple choice ini, karena kalau sudah salah nggak bisa dibantu begitu ya. Sudah salah ya salah. Dan ini ada beberapa yang ujian yang tengah semester kemarin kan nggak sedikit juga itu yang hasil multiple choice-nya ini pada banyak yang salah begitu ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan isainya, ya, isai nanti ada 5 isai, ya, masing-masing dia skornya 4. Ada 4 isai, masing-masing skornya 5. Jadi untuk isainya dia total 20 ya, 20 poin. Kemudian yang terakhir nanti ada studi kasus. Studi kasusnya memilih, ya. Kalau tadi kita latihannya kan dua-duanya ya, bagaimana menilai tanah dan jalan, kemudian bagaimana menilai jembatan. Nah, nanti untuk untuk kasusnya teman-teman silahkan memilih ya antara penilaian tanah dan jalan atau penilaian jembatan. Ya, saya kira untuk studi kasus harusnya tidak ada masalah, harusnya ya. Harusnya tidak ada masalah dan tidak ada yang salah seharusnya. Nah, karena ini nanti tentunya yang paling akan bisa menolong nilai teman-teman ya dari studi kasus ini kan. Nah, kemudian untuk yang multiple choice, tolong diperhatikan terkait dengan pengelolaan BMN. Ya, kita akan memulai dari pengelolaan BMN, prinsip-prinsip pemanfaatan BMN. Jadi kan ada beberapa siklus ya, siklus di dalam pengelolaan BMN. Nah, itu kan ada mulai dari perencanaan sampai kemudian penghapusan dan write off ya dari catatan gitu ya, prosesnya itu seperti apa. Nah, itu perlu teman-teman pahami ya. Nah, kemudian ada case gimana seandainya pemeliharaan dan pengamanan BMN, ya kan, itu kan ada yang sifatnya kita model KSP begitu ya. Nah, model KSP itu kan ada kerjasama di mana tadinya dia punya BMN, ya kan, kemudian dialihkanlah dia ke pengelola KSP itu kan gitu, kerjasama pemanfaatannya. Tadinya BMN dikerjasamakan dengan pihak mitra untuk dikelola, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengembangan BMN ini begitu, ya. Nah, kalau sebelum diserahkan siapa dan setelah diserahkan siapa. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Kemudian terkait dengan sewa BMN. Jadi dalam sewa BMN itu apa tanggung jawab? Ya, apa tanggung jawab dari pihak-pihak yang akan menyewa begitu ya, yang akan menyewa BMN itu. Ya, tanggung jawab dia apa dan sejauh mana dia berwenang atas barang yang disewakan itu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan ini BMN yang idle gitu ya. Nah, boleh enggak gitu ya? Boleh enggak kan ketika ada misalnya terkait dengan penyerahan aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ya kan?
karena BMN-nya idle gitu ya, hibah lah, proses hibah gitu ya. Nah, dimungkinkan nggak dalam proses hibah ini kemudian pemerintah ini dia memberikan tarif kepada BMD tadi begitu terkait dengan aset yang diberikan, atau mungkin terkait dengan aset yang akan diserahkan kepada Pemda. Itu dimungkinkan tidak hal semacam itu. Kemudian metode ATF ya, metode across the fence, tolong dipelajari itu kaitannya dengan objek apa saja. Kemudian juga di dalam penilaian sewa kita kan mengenal ada sewa berupa tanah berikut atau sewa bidang tanah gitu ya. Di dalam sewa bidang tanah itu kan diantaranya terkait dengan sewa untuk papan reklame, ya kan? Nah, bagaimana? Ini agak teknis ya, agak teknis. Nanti tolong teman-teman untuk pelajari, gitu ya. Bagaimana teknik penilaian kalau dia modelnya papan reklame? Kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang di adjustment, yang disesuaikan ketika melakukan penilaian papan reklame? Kemudian juga ini ya, perbedaan ya antara KSP, KSPI, ketupi, sewa BMN. Itu kan banyak tuh ya. Kemarin di materinya kan banyak. Nah, itu coba dipelajari teman-teman. Nah, itu dari situ banyak yang keluar ya. Dari bedanya KSP, KSPI, ketupi, dari sisi mitranya seperti apa, dari sisi hasil yang diterima apa saja, ya. Kemudian dari sisi latar belakang penggunaannya itu untuk apa ya. Kalau dulu saya sering menyampaikan ke teman-teman, jadi kalau KSP ini kan latar belakangnya dia bisnis gitu kan. Nah, sehingga yang akan diminta pada saat KSP itu ada bagi hasilnya, ada kontribusi tetapnya, dan aset di akhir periode gitu ya. Nah, ini salah satu mungkin latar belakang dari setiap kerjasama pemanfaatan itu yang harus teman-teman pahami. Nanti kan ada apa sih latar belakang dari KSP, apa KSP itu latar belakangnya apa, kalau sewa seperti apa ya. Nah, ini termasuk mungkin HGB ya, hak guna serah guna ya, bangun serah guna ya, bangun guna serah. Nah, ini apa latar belakangnya gitu. Nah, itu tolong dipelajari ya. Nah, kemudian juga ini terkait dengan pemahaman teman-teman terkait dengan bahwa ada 3 yang dalam sewa itu ada regulasinya begitu ya, mulai dari sewa berupa tanah ya, sewa tanah dan bangunan, dan sewa sebagian tanah dan bangunan. Nah, ini pemahaman teman-teman harus bisa ya. Oh, yang kalau ada kasus ini berarti ini yang dimaksud adalah sewa tanah dan bangunan. Oh, dalam kasus ini berarti dia kategori sewa sebagian tanah dan bangunan. Ya. Oh, ini maksudnya adalah sewa tanah saja. Nah, ini ya, konsep ini teman-teman bukan hanya dihafal, tetapi harus dipahami ya. Jadi teman-teman nanti cek kembali bahannya, teman-teman baca dan pahami yang dimaksud di dalam 3 kriteria ini. Nah, kemudian proses bagaimana melakukan perhitungan terkait dengan penilaian sewa BMN. Ya, jika menggunakan pendekatan pasar itu prosesnya seperti apa sih? Ya, nah termasuk ya kira-kira apa yang bisa digunakan, ya, metode atau teknik-teknik apa yang bisa digunakan untuk menentukan besarnya tingkat kapitalisasi. Kan banyak ya, nah, tergantung objeknya, ya, jenis-jenisnya itu di tabel kemarin sudah ada, itu di PPT ada semua. Ya, kemudian terkait dengan jembatan. Nah, jembatan ini, penilaian jembatan saya kira teman-teman sudah familiar gitu ya. Nah, nanti cara menghitungnya juga di studi kasus juga ada, sehingga kalau kemudian muncul sedikit-sedikit di
soal pilihan ganda harusnya bisa, ya. Kemudian deskripsi, ya, atau mungkin ini ya ciri-ciri ya, masing-masing dari jenis-jenis jembatan, ya kan? Itu apa saja? Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan. Nah, kemudian juga tadi kembali ke masalah ATF. Kapan kita menggunakan ATF dan bagaimana cara menggunakan ATF? Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian jalan, kemarin sudah ngomongin terkait jalan. Jalan itu kita sudah banyak ngomong. Diskusi apa yang dimaksud dengan jalan, ya. Jenis-jenis jalan itu apa saja, ya, mulai dari ada jalan primer, sekunder, arteri, kolektor, jalan kota, antar kota. Nah, ini harus dipahami, ya, harus dipahami, banyak yang akan keluar. Kemudian juga untuk definisi di dalam jalan itu ada yang namanya ruang milik jalan, ruang sempadan jalan, ya kan, definisi-definisi itu yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian untuk konstruksi jalan sendiri kan ada beberapa jenis konstruksi, ya kan? Ada konstruksi lentur, kaku, dan campuran. Nah, ini yang teman-teman bisa membedakannya seperti apa, ya. Kemudian juga terkait dengan ini, ya, kalau kita di tabel DKPB, di DKP jalan ataupun jembatan itu kan ada kategori-kategori pondasinya, ya, kategori tanahnya begitu. 1, 2, 3. Nah, klasifikasi jenis-jenis kondisi ini yang teman-teman harus perhatikan. Nah, itu mungkin terkait dengan pilihan gandanya. Untuk isinya, nah, isinya sebenarnya nggak jauh beda dengan tadi multiple choice tadi, ya. Tadi misalnya terkait dengan jenis-jenis pemanfaatan. Ya, skema pemanfaatan itu apa saja. Kemudian latar belakangnya tadi, ya, saya sudah sampaikan latar belakangnya seperti apa. Kemudian perbedaannya apa, termasuk penerimaan negara apa saja yang akan diterima dari masing-masing kerjasama. Nah, ini juga teman-teman perhatikan. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman nanti cross check kembali adalah apakah dimungkinkan, ya, ketika ada skema pemanfaatan berupa pinjam pakai itu, ya, ketika ada proses pinjam pakai, itu kemudian pihak peminjam ini melakukan perubahan terhadap aset yang dipinjamnya. Nah, ini bisa apa enggak gitu, ya. Misalnya Pemda pinjam tanah misalnya untuk membangun dan sebagainya, misalnya, ya, apakah dimungkinkan kemudian tanah ini dikelola dan sebagainya. Nah, ini, ya, contohnya seperti itu, boleh enggak gitu. Kemudian juga ya, terkait dengan sewa. Ya, nanti mungkin kemarin saya hanya menyampaikan secara sekilas, ya. Nanti teman-teman baca lagi secara lebih detail terkait dengan faktor-faktor penyesuaian untuk sewa, ya. Jadi sewa itu kan ini kaitannya dengan pengelolaan BMN sebenarnya. Ya, selain dilakukan penilaian, nanti kan keputusan persetujuannya itu ditentukan oleh pihak pengelola. Dan di situ ada namanya mekanisme faktor penyesuaian sewa. Nah, seperti apa faktor penyesuaian sewa itu? Nah, itu silahkan teman-teman pelajari, ya. Nah, kemudian juga yang tadi saya sampaikan terkait dengan tingkat kapitalisasi, ya, untuk penentuan dengan metode pendekatan pendapatan sewa, ya, itu bagaimana saja caranya. Nah, silahkan teman-teman pelajari. Itu mungkin, ya, teman-teman terkait dengan review kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua bisa memahaminya sehingga nanti hasil ujiannya bisa maksimal. Oke, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Bani. Nanti di perhitungan kasus itu kan ada komponen penyusutan ini, Pak. Itu nanti kita langsung rata-ratain aja atau gimana, Pak, buat asumsi? Dan ada range-nya, Pak. Oke, untuk jika ada penyusutan, ya kan, saya persilahkan ke teman-teman menentukan sendiri dengan asumsi, ya, dengan asumsi. Silakan mau paling rendah, mau di rata-rata, mau paling tinggi, ya kan.
silakan teman-teman memutuskan sendiri. Yang penting nanti dicantumkan di dalam kertas kerjanya bahwa asumsi yang digunakan. Karena misalnya kategorinya masuk kategori antara 20 sampai 40 misalnya, cantumkan aja bahwa asumsi yang digunakan di dalam penyusunan ini kondisinya seperti ini sehingga diambil sebesar sekian persen gitu. Enggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Pak izin kalau ada mau nanya terkait waktu PPT yang jalan ini boleh nggak, Pak? PPT jalan ya, kenapa? Bisa. Oh iya, Pak. Kalau boleh izin saya screen, kalian boleh, Pak? Boleh, silakan. Oh iya, baik, Pak. Izin. Sudah terlihat untuk PPT-nya, Pak? Belum muncul. Yang ini, Pak, kemarin yang 28572 tuh. Oh ya. Ini tuh kemarin beberapa anak-anak juga masih bingung Pak munculnya dari mana ya Pak. Soalnya kalau dari data diketahuinya kita belum nemu yang ini Pak. Tadi yang pengecatan contain. Oke, ya paham saya Mas, paham. Jadi coba turun ke bawah. Yang tadi. Nah, ini kebetulan hanya given saja ya. Ini given, pengecatan constraint dalam case ini hanya given saja. Jadi mungkin kelewatan di soalnya ya, tidak langsung diberikan, tapi di sini langsung muncul 28572 begitu ya. Ya. Jadi dalam case ini dia hanya given. Nah, memang nanti dalam prakteknya benar-benar diukur ya, benar-benar diukur. Jadi kalau yang ditanya angka dari mana, ya ini di soal terlewatkan sehingga teman-teman menjadi bingung begitu ya. Ya, Pak. Ini angka given. Itu, Mas Syafiq. Baik, Pak. Siap. Terima kasih, Pak, sudah terjawab. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Jana Ayu, ada yang mau ditanya? Jana? Belum, Pak. Oh, belum. Tadi yang mau nanya siapa tadi? Iya, Pak. Saya Pak Mika Subratun mau nanya. Oh, gimana Mika? Terkait dengan nanti waktu UAS itu, kalau dari Bapak menginginkan jawaban yang seperti apa ya Pak? Misal yang to the point atau ada yang narasi intro dulu, baru nanti menuju ke jawaban seperti itu Pak. Nah, ini dia. Mau selera saya. Nanya selera saya ya. Nah, nanti kalau maunya selera saya, teman-teman mampu nggak memenuhi harapan saya? Kan gitu pertanyaannya. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau saya termasuk bukan tipe yang suka bertele-tele, ya kan? Tapi tidak juga langsung to the point juga tidak, ya kan? Artinya pengantar itu buat saya mungkin nggak penting, tapi substansi isinya, tapi isi itu harus dijelaskan gitu maksudnya, ya. Jadi nggak usah kalau mau ke kampus Jurangmangu nggak usah muter-muter dulu lewat Bekasi misalnya. Ya. Kalau saya di Jakarta mau ke kampus saya langsung aja, ya kan, dari kampus dari Jakarta naik kereta sampai kampus gitu kan. Jadi ada memang tipe saya lihat teman-teman yang modelnya pengantar dulu kan, baru kemudian ini dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja, saya nggak ngelarang sih. Tapi juga ada saya perhatikan teman-teman yang to the point, dan itu saya juga nggak suka juga gitu. Kalau saya coba jelaskan atau apa, langsung aja ini gitu. Cuman tiga baris gitu kan. Ya memang substansinya memang itu, tapi kan harus ada penjelasannya, maksud saya begitu. Ya tentunya nanti scoringnya beda ya antara teman-teman yang langsung hanya misalnya sebutkan langsung ditulis A, B, C doang sama A dijelaskan, B dijelaskan, C dijelaskan, itu saya punya penilaian yang berbeda tentunya. Ya, orang teman yang punya effort menulis lebih lama, ya kan, ya tentunya beda dong nilainya dengan yang hanya to the point begitu, meskipun sama-sama benar isinya, gitu ya. Itu ya, Mbak. Siapa tadi yang tanya? Mika, Pak.
Oh iya, Ika ya. Baik. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Pak. Mika, oke Mika, makasih Mika. Dulu saya dulu pernah punya dosen waktu kuliah. Nah, kan, ya mungkin karena ini, jadi ada mungkin tipe-tipe dosen yang kayak gitu juga ya. Dulu saya waktu kuliah ingat punya dosen yang sukanya itu tulisannya rapi dan warna-warni. Ya. Jadi teman-teman cewek itu nilainya bagus-bagus karena kalau ujian isinya nggak penting, yang penting warna-warninya itu kan. Jadi kita yang cowok-cowok tulisannya jelek-jelek nilainya pada jelek-jelek gitu. Karena tulisan cowok kan rata-rata cakar ayam gitu kan. Ya, saya memahami teman-teman lah karena saya juga dulu jadi mahasiswa. Yang penting kan substansinya dan bisa dibaca ya. Kemudian substansinya dan ya tidak to the point. Ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, ini karena di sesi terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih ya dalam 1 semester ini bisa menemani teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerjakan ujian dengan lancar ya, nilai yang memuaskan dan tentunya nanti lulus ya dengan apa itu sesuai yang diharapkan lah, sesuai yang diharapkan. Nah, semester depan teman-teman sudah mulai menyusun KTTA tentunya kan? Belum ya? Ini kelas 5 ya? Semester 5, semester 6 kan menyusun KTTA kan? Sudah mulai proposalnya, Pak. Nah, udah mulai proposalnya. Ya siapa tahu mungkin nanti 1, 2 di antara teman-teman ada yang ketemu dengan saya lagi dalam menyusun KTTA ya. Enggak apa-apa gitu ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika ada salah kata atau mungkin sistem pembelajaran kita yang belum maksimal, ya kan, karena kondisi saya yang mau nggak mau harus membagi waktu antara pekerjaan dan juga sharing dengan teman-teman semua. Ya, demikian ya, Mas Taufik ya. Ya Pak, izin juga Pak saya mewakili teman-teman yang lain untuk minta maaf Pak kalau banyak kesalahan dari kami juga. Kalau kita ini mungkin Bapak lagi menerangkan ditanya masih tidak ada yang menjawab, mungkin itu kita juga belum paham sih Pak sebenarnya. Sebenarnya pengen jawab, kadang-kadang kita belum paham. Makasih banyak Pak buat materi-materi yang Bapak berikan. Semoga Bapak kedepannya juga sukses dan sehat selalu Pak. Oke ya, terima kasih ya. Boleh minta izin untuk foto bersama Pak sebagai kenang-kenangan? Oh boleh. Sebentar, saya kok nggak ada background ininya ya, sebentar. Baik Pak. Oh ini. Nah, ini background yang harus kita munculkan ini. Oke, silakan ayo kita foto bareng-bareng ya. Teman-teman izin untuk memimpin foto bersamanya dan Bapak juga. Oke, mungkin yang mau pasang filter atau semacamnya boleh. Oke, baik. Saya hitung sampai 3 ya. Kita foto 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin masih mau ganti gaya sekali lagi biar ada variasi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, Pak. Oke, makasih semuanya ya. Nanti saya minta dikirim fotonya ya. Baik, Pak. Kirim. Oke, sukses buat semuanya ya. Baik, Pak. Oke, saya izin ya. Ya, Pak. Saksikan jenak-jenik. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Bapak.